Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Asep dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Abida Syarhani absen 1, lalu Despiri Nevina absen 13, Fadia Syakira absen 17, dan Gori Margareta absen 19. Hari ini kami akan berusaha untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menelaah ancaman di bidang sosial budaya terhadap integrasi nasional. Selanjutnya yaitu pengertian dari integrasi nasional adalah suatu upaya atau proses penyatuan terhadap perbedaan yang ada di suatu negara dengan tujuan mewujudkan keselarasan dan kerukunan nasional. Perbedaan yang dimaksud yaitu dalam bentuk suku, ras, maupun agama. Definisi dari ancaman sendiri yaitu setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Potensi ancaman terhadap integrasi nasional berdimensi atau dapat terjadi di beberapa bidang. Yang pertama ialah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, informasi dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan. Pada presentasi kami kali ini, kami akan menelaah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang ini termasuk dalam ancaman non-militer atau ancaman tanpa menggunakan senjata, namun dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ancaman dalam dimensi sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Yang pertama adalah ancaman dari dalam. Yusnawan Lubis dan Muhammad Sodeli dalam buku PPKN kelas 11 menyebutkan ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, antara lain seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Separatisme sendiri mengacu pada orang-orang atau suatu golongan yang ingin memisahkan diri dari suatu kelompok, dalam hal ini negara, untuk menjadi negara sendiri dan merdeka. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror dalam sekelompok masyarakat dalam usaha mencapai tujuan. Kemudian dapat pula terjadi bencana akibat ulah manusia. Perbuatan yang tidak bijak dan patut oleh manusia dapat menyebabkan berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global, kebakaran hutan, polusi, pencemaran laut, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kekerasan. Kekerasan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan sebuah cara hidup yang orang-orang tersebut jalani, di mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Masalah-masalah inilah yang nantinya akan mengancam persatuan dan kesatuan antar sesama bangsa. Lalu selanjutnya adalah ancaman dari luar sebagai dampak dari pengaruh negatif globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah munculnya gaya hidup konsumtif, yaitu kebiasaan menggabungkan uang secara berlebihan untuk membeli barang yang kurang bermanfaat atau hidup boros. Lalu yang kedua adalah munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hedonisme berakibat membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku hedonisme yang dikhawatirkan merebak pada masyarakat adalah seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada atau tidak bermakna. Sikap individualisme dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya.
Lalu yang keempat adalah muncul gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Misalnya meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Contohnya perempuan memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Lalu dampak negatif dari globalisasi tersebut dapat mengakibatkan semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa, yang dapat dilihat dari semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Lalu akan berakibat semakin melunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada pengucapan kesalahan kata. Kami mengucapkan terima kasih.